Demam panggung. Anda mungkin pernah merasakan kondisi ini. Suatu waktu Anda diminta menyampaikan sambutan dalam pertemuan. Namun tiba-tiba saja jantung Anda berdegup kencang, seolah Anda habis lari maraton. Belum lagi keringat dingin mengucur, juga secara tiba-tiba. Kaki Anda kaku dan mulut Anda keluh. Anda ingin menghindar, namun sudah terlanjur puluhan pasang mata memasung Anda. Integritas Anda dipertaruhkan. Mau tidak mau Anda harus melangkah ke panggung. Ada hal lain yang mengganggu. Secara tidak sadar, tubuh Anda gemetar. Justru ketika Anda ingin memulai mengucapkan kata-kata, Anda didera perasaan tidak mengenakkan. Tidak ada kata lain, Anda harus tegar menghadapi kondisi tersebut. Kondisi yang tidak pernah diharapkan. Inilah yang disebut demam panggung, yang kadang juga membuat kita malu, frustrasi, bahkan stres berkepanjangan. Demam panggung pasti sering dialami oleh sebagian besar pembicara publik. Kadarnya tentu berbeda satu dengan yang lain. Namun jangan sampai demam panggung itu berlarut-larut sehingga menimbulkan kesan mengganggu atau bahkan mengacaukan penampilan. Demam panggung kerap muncul ketika kita memulai berbicara. Bisa berlangsung lama, bahkan sampai pembicaraan itu kita sudahi. Demam panggung kerap terbawa-bawa. Demam panggung merupakan gejala psikologis. Kemunculannya semacam ekspresi dari kegegaran diri kita dalam menerima suatu kondisi yang kita anggap beban. Apalagi jika semuanya berlangsung tiba-tiba, atau kita merasa sedang terjebak dalam satu kondisi yang menurut kita asing. Berbicara di depan umum terkadang menjadi beban. Ia menjadi sesuatu yang asing bagi sebagian atau bahkan banyak orang. Tetapi jika sudah terbiasa, semuanya akan berjalan seperti yang Anda harapkan. Lalu bagaimana mengatasinya? Untuk menemukan langkah jitu dalam mengatasi penyakit demam panggung, nampaknya kita harus tahu apa penyebabnya. Jika demam panggung itu muncul karena ketakutan atau kecemasan kita berbicara di depan orang lain, maka Anda harus menanamkan perasaan berani. Tentu Anda masih ingat dengan bahasan sebelumnya tentang bagaimana seorang public speaker harus mengalahkan ketakutannya dengan berpura-pura menjadi berani. Jika demam panggung itu muncul karena ketidaksiapan materi pembicaraan yang akan kita sampaikan, maka tidak ada cara yang paling efektif selain Anda harus berusaha mempersiapkan segala sesuatu. Jadikan diri Anda siap dalam beragam situasi dan kondisi. Apalagi jika Anda seorang yang bergerak di ranah publik, segala kondisi memungkinkan Anda ditunjuk sebagai pembicara dalam acara-acara seremonial yang melibatkan banyak orang. Mengupgrade intelektualitas dan pengetahuan kita itu penting, agar tidak mengalami keterbatasan eksplorasi kata-kata ketika berbicara. Anda harus menemukan sesuatu yang menurut Anda penting untuk dikatakan, dan fokuslah pada sesuatu itu. Berkonsentrasilah. Dengan begitu, Anda akan melakukan sebuah percepatan relaksasi yang membuat Anda bisa tenang di hadapan audiens. Selanjutnya, silakan lepaskan ketegangan itu. Alirkan melalui kata-kata yang Anda ucapkan. Lepaskan melalui gerak dan ekspresi tubuh. Ketegangan akan buyar dan sedikit demi sedikit hilang dengan sendirinya, dan Anda akan menikmati penampilan Anda dengan sangat damai. Gunakan kekuatan ekspresi Anda. Jangan sampai demam panggung mengalahkan diri Anda atau bahkan mempermalukan Anda. Anda memiliki hak mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari audiens. Tentu hal tersebut harus ditaktisi dengan menjalankan kewajiban untuk memenuhi apa yang diinginkan dan diharapkan audiens Anda. Berpikir dan bertindaklah positif, karena diri Anda jauh lebih hebat
dari yang Anda dan orang lain pikirkan. Demam panggung adalah ekspresi psikologis yang wajar. Jadi jangan terlalu khawatir, apalagi sampai membuat Anda gagal melakukan presentasi. Semuanya harus bisa dinikmati. Mulailah melakukannya. Sukses public speaking menentukan karir dan masa depan Anda.